Ya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, maknanya bahwasanya seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu saling beriman, saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Mari kita coba melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat manusia tentang keutamaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi Allah yang lainnya. Ya. Kalau kita berbicara tentang nabi, maka tentu saja kita akan memasukkan ke dalamnya para rasul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena memang nabi ini, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah, itu jumlah mereka jauh lebih banyak dibandingkan dengan rasul-rasul atau utusan-utusan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada umat manusia. Kalau kita melihat penjelasan para ulama kita tentang pengertian nabi dan rasul, ada banyak tentu saja. Di antara penjelasan tersebut, ada yang mengatakan bahwa nabi itu adalah orang-orang yang diberikan firman Allah Subhanahu wa taala, ilmu pengetahuan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya secara pribadi, ya, untuk dirinya secara pribadi. Lalu kemudian perbedaannya dengan rasul atau utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus adalah rasul itu seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didakwahkan kepada umat mereka. Untuk didakwahkan kepada umat mereka. Sehingga di dalam sebuah riwayat, meskipun hadis ini adalah hadis yang dilemahkan oleh banyak ulama kita, disebutkan bahwa jumlah nabi Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak 124.000 orang. Ya, berkali-kali lipat dibandingkan dengan jumlah rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat manusia. Di dalam riwayat itu jumlah rasul hanya 315 orang. Dalam riwayat yang lain disebutkan 313 orang. Ya. Sangat jauh, ya, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nabi. Mengapa? Karena memang di antara tugas Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah untuk melakukan tajdid, melakukan pembaharuan atau kembali mendakwahkan, ya, dakwah yang dibawa oleh rasul yang sebelumnya. Kita ambil contoh seperti Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam tentu saja adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan wahyu oleh Allah, ya, berupa kitab Taurat untuk pribadi beliau dan untuk didakwakan kepada Bani Israel. Lalu kemudian sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, maka datang nabi-nabi yang berikutnya, ya. Datang nabi-nabi berikutnya yang mana nabi-nabi tersebut termasuk dalam kategori nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada umat Bani Israel. Apa tugas mereka? Tugas nabi-nabi yang banyak itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jumlah nabi yang Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk Bani Israel saja, karena Bani Israel adalah sebuah umat yang sangat banyak, umat yang sangat besar, ya, sepanjang kurun dan selama ratusan tahun, ya, selama ratusan tahun itu Allah Subhanahu wa taala mengutus ribuan nabi untuk memperbaharui dan mendakwahkan kembali, mengajarkan kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul kepada sebuah umat atau kepada umat manusia secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji dari setiap nabi dan rasul tersebut untuk beriman dan mempercayai serta membenarkan, ya, nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, ya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kalaupun seandainya kalian, wahai para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban mereka selain mereka harus beriman, ya, mempercayai, ya, mengimani, ya, mereka juga harus menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-81. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi, ya. Jadi kalau seandainya saja riwayat atau hadis yang kita sebutkan tadi itu adalah riwayat yang sahih, itu berarti semua nabi Allah dan semua rasul Allah yang jumlahnya sangat banyak itu, sebagian kata Allah di dalam Al-Qur'an, minhum man qasasnahu 'alaik, ya, wa minhum man lam naqsushu 'alaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari kisah-kisah para nabi dan rasul Allah tersebut ada yang diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, dan sebagian lagi ada yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jumlah nabi dan rasul yang banyak itu ternyata subhanallah telah diambil perjanjian dari mereka masing-masing. Apa perjanjian yang Allah ambil dari mereka? Ya, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, ya, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Ya, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rasul yang datang setelah mereka dan membenarkan apa yang mereka miliki, maksudnya adalah Alkitab atau wahyu yang Allah turunkan kepada nabi-nabi tersebut, kepada rasul-rasul tersebut. Setelah datangnya rasul ini, rasul yang dimaksud dalam ayat ini, yang akan membenarkan apa yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul sebelum datangnya rasul yang terakhir yang diinginkan dalam ayat ini, ya, la tu'minunna bihi, ya, maka hendaknya kalian sungguh-sungguh beriman kepadanya, ya, wala tansurunnahu, dan kalian harus menolongnya. Nah, ini tentu saja ada unsur balas budi, ya, ada unsur balas budi yang hendak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi tersebut, bahwasanya rasul yang akan datang di akhir zaman itu, yang dimaksud tentu saja adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugas yang dimiliki yang Allah bebankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Ya. Akan datang seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'akum, yang akan membenarkan apa yang ada pada kalian, yang membenarkan dakwah yang kalian serukan. Ya, membenarkan dan mengimani bahwasanya kalian adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah di akhir zaman, sebagai penutup dari seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban beliau adalah percaya bahwa Nabi Adam, percaya bahwa Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dan seluruh nabi-nabi dan rasul Allah adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu, menerima wahyu, dan membawakan wahyu tersebut dan diajarkan kepada umat manusia. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan wajibkan kepada para rasul dan nabi-nabi tersebut adalah la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu. Ya, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, maknanya bahwasanya seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu saling beriman, saling percaya antara yang satu dengan yang lain. Meskipun mungkin, ya, di antara mereka ada yang terpisah dengan jarak yang sangat jauh, ratusan tahun, ya, bahkan mungkin ada yang ribuan tahun. Ya. Ataukah mungkin mereka berada di satu zaman, akan tetapi mereka berbeda tempat. Ya. Seperti contoh dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, dalam sebagian penafsiran ulama kita bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari negeri Mesir pada saat itu dan dia harus masuk ke kota Madian atau negeri Madian pada saat itu, beliau bertemu dengan orang tua atau bapak dari dua orang wanita yang dibantu oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebagian ulama kita menafsirkan bahwa rajulun saleh dalam ayat tersebut adalah Nabi Syuaib. Adalah Nabi Syuaib yang memang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umat Madian pada saat itu. Ya. Ya, ini tentu saja adalah
perselisihan atau ada khilaf di kalangan ulama kita, apakah rajulun salih itu adalah Nabi Syuaib ataukah dia adalah orang yang lain. Ala kulli hal, yang ingin kita stressing di sini bahwasanya setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka terpaut jarak yang sangat jauh ataupun terpaut waktu yang sangat jauh, namun mereka saling percaya dan beriman antara yang satu dengan yang lainnya. Yusaddiqu ba'duhum ba'dha wa yu'minu ba'duhum ba'dha. Mereka saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya, saling beriman antara yang satu dengan yang lainnya, bahwasanya mereka semua adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umat mereka masing-masing. Bahkan kata Syekh As-Sa'di seperti yang kita sebutkan tadi, wala tansurunna, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansurunna. Kalau seandainya ada di antara kalian, wahai para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang ditakdirkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka la tansurunna, hendaknya kalian wajib untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu bahwasanya tidak seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah melainkan mereka pasti akan diusir oleh umat mereka sendiri. Dan inilah ucapan yang pertama kali, atau inilah diantara nasihat dan wejangan dari salah seorang sepupu Khadijah radhiyallahu taala anha pada saat itu, yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Waraqah ibnu Naufal mengatakan, demi Allah sesungguhnya umatmu wahai Muhammad akan mengusir kamu dari kota Mekah ini. Nabi Muhammad SAW sampai heran. Beliau mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah umat saya sendiri atau kabilah saya sendiri, masyarakat saya sendiri akan mengusir saya dari kampung halaman saya sendiri. Nah, oleh karena itu kewajiban para nabi Allah, jika memang ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah la tansurunna, hendaknya kamu harus menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau sendiri yang hendak melukai ya dan hendak menodai kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah ada nabi yang seperti itu yang ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tentu saja tidak ada ya seorang nabi pun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung dalam kehidupan nyata, ya. Tidak ada satupun nabi, karena seluruh nabi Allah Subhanahu wa taala telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kita ingin mengambil ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena dalam peristiwa Isra, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dan berjumpa dengan seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bahkan beliau dimuliakan oleh Allah untuk memimpin dan mengimami seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra. Kemudian dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke langit yang pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Naik ke langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit yang ketiga, dan seterusnya sampai beliau bertemu dengan bapak beliau, dengan Nabi Ibrahim alaihi salam di langit yang ketujuh. Kalau kita menghilangkan kisah ini atau kita tidak mengambil kisah ini, karena ini tentu saja terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, meskipun bukanlah ya nabi-nabi yang asli tersebut ya yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita mengatakan tidak ada satu orang pun nabi dan rasul Allah yang berjumpa secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ada seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersebut adalah Nabi Isa alaihi salam yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, lalu kemudian akan diperintahkan untuk turun kembali menolong dan membantu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kelak, ya, di akhir zaman nanti, dengan melakukan beberapa hal yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis-hadis beliau.